Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani Jelani. Saya ingin menjelaskan mata kuliah pengembangan materi pendidikan agama Islam tentang yang berjudul Silabus Mata Pelajaran PAI di Sekolah dan Madrasah. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan ikhtisar atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran dari kurikulum menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas atau semester tertentu. Fungsi silabus: 1. Agar mudah dalam membuat rencana pembelajaran. 2. Agar semua materi tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh peserta didik. 3. Agar memudahkan pembagian waktu sesuai bobot materi yang akan diajarkan kepada siswa. 4. Agar seorang guru mempunyai tanggung jawab secara profesional terhadap lembaga, peserta didik, dan masyarakat. 5. Agar memudahkan diadakannya penilaian oleh lembaga atau satuan pendidikan untuk menentukan baik tindaknya kinerja kepala sekolah. 6. Agar bermanfaat bagi yang membutuhkan contoh silabus. 7. Sebagai pendoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana, pengelolaan, kapan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Komponen-komponen silabus. Silabus pembelajaran berfungsi sebagai acuan pengembangan rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Sekurang-kurangnya memuat komponen-komponen berikut ini. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas mata pelajaran adalah nama mata pelajaran yang akan diajarkan. Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran, kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran, misalnya mampu menyelesaikan diri dari lingkungan dan sebagainya. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih diamati dalam diri siswa. Target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai. 5. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang dianjurkan oleh pendidik dan harus dapat dimengerti dan diterima oleh peserta didik. 6. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan spesifik yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai SK dan KD. 7. Penilaian. Penilaian adalah jenis bentuk atau argumen, bentuk dan argumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa. 8. Alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan oleh pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai materi yang diajarkan agar dapat rata semua materi tersimpan dengan baik. 9. Sumber belajar. Sumber belajar adalah buku-buku yang seharusnya dipelajari oleh peserta didik sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. 10. Selain menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik
juga berkewajiban menghubungkan antara materi dengan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku terbentuk karakter yang baik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih.